Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliditas, kuat, SPSI, to be the winner. Hanya satu kata, wujudkan SPKP SPSI berkelas dunia. Ya, selamat sore kawan-kawan anggota keluarga besar SPKP SPSI Kerawang. Kami sebagai ketua pimpinan cabang SPKP SPSI Kerawang bersama kantor media KEP Kerawang untuk melakukan sambutan ya dalam rangka menyambut tahun baru 2021 dan juga menyampaikan pandangan ya, tantangan terhadap tahun 2021 untuk kawan-kawan semua anggota SPSI, SPKP SPSI Kabupaten Kerawang. Pertama, kami atas nama keluarga besar pimpinan cabang SPKP SPSI Kerawang mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga pada tahun 2021 ini kita semakin solid ya, dan semakin kuat ya dalam persatuan dan kesatuan di dalam tubuh SPKP SPSI Kabupaten Kerawang. Kedua, harapan kita pada tahun ini kami menyampaikan pertama, tantangan tahun ini semakin berat dibandingkan tahun 2020. Pertama, tantangan kita adalah menghadapi globalisasi atau teknologi 4.0 yang mana meningkatnya teknologi robotisasi untuk akan mengurangi ya jumlah keanggotaan kita, juga akan terjadi efisiensi di masing-masing perusahaan ya. Yang kedua, tantangan kita adanya perubahan ya aturan ya yang muncul ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 11 tahun 2020. Mungkin ya di awal tahun ini akan terbit ya 4 RPP, RPKA ya, RPP tentang PKWP atau ahli daya, RPP tentang pengupahan, dan RPP tentang jaminan kehilangan pekerjaan ya, JKP. Jadi kawan-kawan, terbitnya Undang-Undang Cipta ini tentu akan terjadi perubahan ya aturan di dalam pekerjaan. Walaupun ya kita sedang ya dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya, harapan kita berdoa ya, kita berikhtiar mudah-mudahan Hakim Agung ya, Hakim DMK akan memenuhi seluruh gugatan kita. Itu harapan kita. Tapi dengan lahirnya RPP ini kan akan bergulir ya di pabrik-pabrik ya, tentang penerapan ini tetap berjalan terus. Tentu menjadi suatu tantangan bagi kita ya. Harapan kami ya pada tahun ini kawan-kawan bisa ya melakukan pruding bipartit ya dalam menghadapi segala permasalahan, baik tadi terjadi efisiensi mungkin ya akibat adanya 4.0 ya. Kedua, akan terjadi perubahan aturan ya. Tentu harapan kami lakukan terus menerus ya budaya perundingan bipartit ya untuk mencapai kesepahaman bersama. Dalam RPP ini tentu ada dampaknya pada PKB kawan-kawan ya.
bagaimana PKB kita, ya, kami arahkan PKB tetap berjalan ya sesuai dengan waktunya selesai ya, jadi nggak ada perubahan karena PKB adalah hukum tertinggi dalam suatu perusahaan ya, yang sudah disepakati bersama. Untuk waktunya juga PKB ini harus diselesaikan pada waktunya gitu. Ya. Adapun nanti ya tindakan manajemen ya ingin merubah ya, diskusikan saja, sampaikan saja. Pada saat ini PKB masih berlaku sampai waktu yang sudah disepakati, yang nggak ada perubahan ya untuk PKB. Hal-hal yang nanti terjadi, bisa terjadi masalah pesangon ya, masalah kenaikan upah minimum ya, akan terjadi efisiensi ya, itu utamakan budaya runding ya. Jadi PKB yang ada tolong dipertahankan terus ya. Setelah nanti PKB habis ya, kita nggak haram ya, dan nggak haram juga untuk apa yang sudah diterbitkan di PKB lebih baik pada aturan. Misalnya pesangon ya di PKB itu lebih baik dari 13 ya mungkin ya, atau yang lama sama ya dengan ada CKB ya pertahankan ya, bila perlu tingkatkan lagi nilainya sesuai dengan kondisi perusahaan ya, nggak harus turun ya, nggak harus ngikutin aturan yang berlaku ya, pertahankan sudah dibuat ya, diperjuangkan oleh kawan ya semaksimal mungkin ya untuk lebih baik pada aturan, karena namanya aturan kan sifatnya minimum ya. Itu tentang PKB. Tentang upah ya, untuk tahun ini kan upah minimum di Kerawang sudah kita perjuangkan dan sudah diterbitkan SK-nya oleh Gubernur. Kenaikan upah minimum itu sebesar 4,44 ya. Adapun upah sektoral ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Ciker nggak ada lagi ya. Saya belum tahu juga pasal di RPP-nya ya, untuk pasti karena saya tidak mengikuti proses pembuatan RPP-nya, apakah WMSK itu masih ada atau tidak. Tapi pada prinsipnya kita tetap berupaya ya di MK nanti bagaimana WMSK ini tetap kita perjuangkan. Kenapa? Upah sektoral ini penting bagi kita ya, untuk bisa membedakan antar sektor usaha ya. Kita nggak mau, contohnya di CAP ini kan ada 30 PUK ya, ada sektor kimia, ada sektor otomotif ya, ada sektor pertambangan ya, ada sektor karet ya. Tentu upahnya harus dibedakan ya dengan sektor makanan minuman gitu, atau tekstil gitu ya, atau yang lainnya ya. Kita nggak mau disamakan ya. Kita sebagai pejuang ya di serikat ini harus tetap berjuang terus ya, agar upah sektoral ini tetap kita harapkan ada terus ya. Kita lihat nanti RPP seperti apa ya. Kita masih punya harapan di MK ya, bagaimana sektoral ini bisa kita menangkan ya. Nah, upah minimum ini kan hanya upah terendah ya, yang paling rendah ya, usaha yang paling rendah. Setelah itu ada namanya upah sektoral ya. Sektoral itu lebih bagi, ada sektor yang tertinggi, menengah, sektoral yang paling rendah juga. Dan kita masih berharap adanya upah sektoral. Bagaimana upaya-upaya kawan-kawan pada tahun ini? Tentu di bulan-bulan Januari dan Februari ini adalah hari-hari kawan-kawan berjuang ya, untuk berjuang menaikkan upah di tempat masing-masing. Kalau kita bicara upah di tahun 2021 ya, kawan-kawan melihat aja kenaikan itu berjalan adalah kenaikan upah berkala ya. Jadi berkala itu kan sundulannya ya. Sekarang UMK yang 44, tentu yang atas kan harus disundul ya. Bisa saja PUK nanti memasukkan mungkin produktiviti perusahaan baik ya, meningkat, salesnya meningkat, produksi meningkat ya. Itu menjadi bahan-bahan untuk bisa mengevaluasi lebih dari 4,44 ya. Silakan
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi yang dinaikkan pemerintah adalah penyesuaian, ya penyesuaian berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi kan, penyesuaian. Jadi upah itu nggak naik ya, namanya upah itu nggak naik, menyesuaikan. Maka perlu tambahannya, namanya alfa, silakan ya diambil dari mana sesuai dengan kondisi perusahaan. Ya. Kalau memang perusahaan sudah nggak mampu ya, dia rugi, ya kondisinya sulit ya minimal yang 4 lah. Ya. Tapi kalau yang ada nilai tambahnya, ya nilai lebihnya silakan berjuang di atas angka itu. Ya itu untuk PKB dan pengupahan kita. Dan untuk target kita untuk 2021 ini pertama ya meningkatkan kesejahteraan, itu target kita ya. Perjuangkan PKB, ya, perjuangkan upah ya. Pertahankan ya anggota kita ya yang ada di pabrik ya yang sampai ada yang berkurang. Juga kita menambah anggota baru ya, target kita juga kita sudah bentuk tim pengembangan ya organisasi di sayapnya dari organisasi yang namanya tim pengembangan dan sudah kita SK-kan yang mudah-mudahan target tahun 2021 ini kita bisa mencapai 5 PUK ya dalam 1 tahun ini. Ya, di samping kita mengembangkan anggota kawan-kawan yang masih belum berorganisasi dalam perusahaan. Ya, kedua target kita ini meningkatkan advokasi kita ya. Dengan adanya kemarin tuh setelah diwisuda dari anggota kita ya, dari pengurus PUK dan pengurus cabang yang biayanya 50% subsidi dari organisasi. Untuk tahun ini kita kawan-kawan yang sudah wisuda kemarin nih di STIH Painan ini, kita berharap banyak pada kawan ini bisa ya menjadi advokasi yang andal ya, untuk kita segerakan buat LBH-nya, SK-nya sudah, LBH-nya kita bentuk nanti ya. Saya sudah koordinasi dengan LBH nasional. Jadi ADRT sudah ada di nasional, nggak perlu kita bikin ADRT lagi. Ini tinggal kawan-kawan diskusi dengan Bu Ari dan Bu Padrian lah, ya teknis kerjanya, teknis komunikasinya ya teknis lembaganya gimana ya. Nanti kan kita perlu pelang juga, ya perlu ada agenda, ada kantor juga mungkin di sini, ya ada standby juga ya yang duduk di sini. Ya tentunya tahun ini harapannya Januari udah rampung lah, ya mudah-mudahan nanti kawan-kawan di advokasi ini bisa ketemu LBHN untuk bisa mensinkronisasikan segala program antara pusat dengan daerah. Jadi nanti semakin memudahkan ya kawan-kawan untuk terlindungi ya terhadap masalah-masalah di internal SPKP-SPSI. Itu target kita ya. Selanjutnya kami dari pengurus PC ya bersama Bung Anto ya, ada Bung Rudi, Bung Parno, Bung Gunawan ya, Bung Eri ya, saya sendiri ya, pada tahun ini akan melakukan muscap ya, insyaallah ya kalau sesuai dengan SK-nya targetnya akhir Maret ya, mudah-mudahan bisa terlaksana di Maret atau lebih cepat dari Maret ya. Tentu nanti kita bersama-sama membuat program yang lebih baik lagi untuk sisa 5 tahun ke depannya ya. Kita buat program tentu apa yang kami sampaikan ini kan targetnya pendek ya, jangka pendek Januari Februari lah, karena periode kami ini tinggal 2 bulan lagi ya, 3 bulan ya sesuai dengan SK PAW kita ya. Sisa waktu ini yang dapat kami sampaikan, nanti yang 5 tahun ke depannya kita bahas bersama-sama ya. Tentunya bersama pada penguatan SPKP-SPSI ya, itu kita bodoh lah ya, kita olah nanti bagaimana ke depannya SPKP lebih baik. Itu harapan kami dengan semakin maraknya COVID ya. Tolong ya, jaga ya protokol kesehatan, jaga jarak ya, jaga pakai masker ya, terus cuci tangan ya, jangan kita
mengabaikan ya segala protokol kesehatan. Ya, COVID-19 sudah semakin dekat. Kita berharap kita semua bisa menjaga. Mudah-mudahan ya tahun ini ya COVID bisa cepat berlalu. Ya, kita tetap berikhtiar, berdoa terus ya. Bagaimana kesulitan ini kita bisa akhiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua ya menjawab segala doa-doa kita, baik doa perjuangan, doa-doa terhadap COVID-19. Terima kasih ya untuk kalian semua. Salam sehat ya dari kami. Ya, titip salam pada seluruh anggota SPKP SPSI ya, basis di anggota, juga titip salam pada seluruh keluarga besar SPKP SPSI. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliditas kuat, SPSI to be the winner. Hanya satu kata, wujudkan SPKP SPSI berkelas dunia. Terima kasih.